orang gitu. Itu kalau harus potong kue, ini harus berapa loyang gitu. Jadi dia kayak ngomel-ngomel di dapur, atau mungkin kalau saya bayangkan, kalau saya gambar ya, kalau di dalam film gitu, mungkin misalnya pada saat pelayan mau mengeluarkan cangkir-cangkir emas untuk para biku, dia ngomel-ngomel kayak nggak rela, itu ngapain dikeluarin, itu kan emas, kalau dicuri gimana gitu. Jadi dia ada tidak percayanya terhadap siswa Sang Buddha, dan dia juga pada saat itu belum ada keyakinan terhadap ajaran Buddha begitu. Kemudian Buddha pada saat mendengar keributan di dapur, dia bertanya kepada Anathapindika, itu siapa? Maksudnya suara siapa? Kata Anathapindika, itu menantu saya. Memang dari sejak nikah dan masuk ke keluarga saya, dia itu pemarah dan suka membuat keributan dengan pelayan begitu. Kemudian Buddha ingin bertemu dengan Sujata. Kemudian Anathapindika memanggil Sujata, dan untungnya Sujata mau menghadap Sang Buddha. Kemudian pada saat menghadap Sang Buddha itu, Sang Buddha bertanya kepada Sujata, Sujata, di dunia ini ada 7 jenis istri, kamu termasuk yang mana? Nah, karena Sujata ini belum pernah mendengar Dhamma atau tidak percaya terhadap ajaran Sang Buddha, dia nggak ngerti Buddha itu tanya apa, dia nggak ngerti. Kemudian dia, untungnya masih sopan ya, dia bertanya kepada Sang Buddha, saya belum mengerti, boleh tolong dijelaskan maksudnya. Kemudian Sang Buddha menguraikan tentang 7 jenis istri. Ini akan saya bacakan secara singkat. Dan pada saat mendengar penjelasan Sang Buddha itu, dia mungkin berproses, dan akhirnya dia akan tersadar dia itu jenis istri yang mana. Baik, saya bacakan. Yang pertama itu adalah istri yang berhati busuk, tidak menunjukkan kasih sayang baik kepada keluarga maupun suaminya. Istri jenis ini itu baik terhadap orang lain, tapi dia jahat terhadap suaminya. Istri jenis ini disebut istri perusak gitu. Mungkin pada saat Sujata mendengar, oh ini mah enggak, saya mah sayang sama suami saya gitu kan. Jadi ya Sujata mungkin kayak kita ya, saat mendengar khotbah Dhamma, kita mulai membandingkan ke diri kita sendiri. Oh ini saya enggak, oh ini enggak, bukan saya gitu. Kemudian yang tipe kedua itu istri yang suka mencuri. Jadi penghasilan suaminya diambil sedikit demi sedikit untuk kepentingan dia sendiri. Ini contohnya istri pencuri. Kemudian Sujata mendengar, oh ini saya nggak mungkin, saya kan anak orang kaya, uang saya udah banyak, ngapain saya mencuri begitu kan. Jadi dia mulai berproses si Sujata ini. Kemudian saya mungkin ingin mau mereferensikan ke zaman sekarang ya, untuk istri pencuri ini. Mungkin kalau pernah lihat di TikTok atau di Instagram, itu kasus yang baru yang heboh itu si Baim Wong dengan istrinya. Itu saya pernah baca, istrinya itu kalau belanja tuh harus ngeklaim ke suaminya, ngeklaim nota. Ibarat kita kayak kepanitiaan, notanya ditukar sama kepanitiaan atau bendahara. Nah ini dia ngeklaim ke suaminya. Dan saat ngeklaim itu dia itu markup, misalnya dia beli tas 10 juta gitu, terus dapat diskon 2 juta. Nah dia tuh hilangin diskonnya. Harusnya dia cuma bayar 8 juta, dia hilangin diskonnya buat klaim ke suaminya 10 juta gitu. Kalau mungkin ada yang pernah baca di sini? Enggak ya? Taylor Swift nggak tahu, Mbak Imbo nggak tahu, bacanya buku Dhamma terus ya. Ya itu mungkin tipe jenis istri pencuri seperti itu. Jadi dia mencari celah untuk menilep uang suaminya gitu ya. Nah ini Sujata pikir, ini uang saya banyak kok, ngapain saya curi gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah istri yang suka malas, rakus, kejam, pemarah, kasar, dan tidak memiliki belas kasihan terhadap bawahannya. Nah, mungkin di sini Sujata sudah mulai kok gua banget, kena nih gitu kan. Jadi Buddha kan korbannya selalu begitu, beruntun sampai akhirnya wah kena nih yang nomor 3 nih.
istri tipe ini disebut tipe istri si sombong. Nah, di sini Sujata sudah mulai berasa kan, dia mulai memperhatikan gitu. Kemudian istri tipe keempat itu adalah istri yang merawat suaminya layaknya seorang ibu. Ini termasuk jenis istri si ibu, sebagai jenis istri si ibu. Kemudian yang kelima, dia menghormati suaminya seperti saudara. Nah, ini tipe yang si saudara. Kemudian yang keenam, dia bahagia ketika melihat atau berjumpa dengan suaminya. Ini adalah tipe yang sahabat. Sampai akhirnya yang terakhir adalah kebalikan dari si sombong, adalah istri yang takut berbuat jahat, tenang ketika dimarahi, tidak pemarah, penuh kesabaran, setia mematuhi suaminya. Ini istri tipe yang si pelayan. Jadi si Sujata saat mendengar si sombong, si ibu, mungkin dia waktu pas bagian si ibu, dia kayak saya bukan kayaknya. Sampai yang terakhir, dia mendengar yang si pelayan ini yang tidak marah-marah, menghormati suaminya, dia mungkin pada saat itu langsung tersadar, saya mau menjadi yang istri si pelayan. Kemudian sang Buddha bertanya lagi, Sujata, kamu istri yang tipe apa? Terus Sujata menjawab, saya tipe yang pelayan, Bante. Kemudian pada saat itu juga sang Buddha mengatakan untuk istri yang tiga jenis istri yang si perusak, si pencuri, dan si sombong itu akan terlahir di alam neraka. Kemudian yang keempatnya itu yang si ibu, si saudara, kemudian si pelayan, dan si sahabat itu akan terlahir di alam dewa. Nah, pada saat itu juga Sujata tersadar dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi disitulah pada saat mendengarkan pembabaran Dhamma sang Buddha, dia tersadar dan langsung berniat ingin menghilangkan kebiasaan buruknya dia yang sudah dari dulu, dan berniat menjadi istri yang baik begitu. Kemudian si Sujata setelah bertobat begitu ya. Kemudian sang Buddha sudah selesai acaranya juga, kembali ke putinya bersama para murid-muridnya, dan muridnya itu bingung, kok bisa orang kayak Sujata itu bisa dijinakkan oleh sang Buddha hanya dengan khotbah yang cukup singkat begitu. Kemudian sang Buddha menceritakan sang Buddha itu bertemu dengan Sujata tidak hanya pada kehidupan saat ini, tapi dia sudah pernah bertemu dengan Sujata di kehidupan lampau, yaitu Sujata pada saat itu menjadi ibunya, menjadi ibu sang Buddha. Dan saat menjadi ibu sang Buddha, dia juga tipikal ibu yang suka marah-marah, kasar terhadap pelayan dan segala macam. Sampai akhirnya anaknya itu ingin menasehati ibunya tapi belum mendapatkan momen yang tepat. Sampai akhirnya sekeluarga kerajaan ini pergi ke suatu taman. Kemudian mereka melihat ada sebuah burung yang mampir. Burung itu mempunyai bulu yang sangat indah, tapi saat burung itu bersuara atau mengeluarkan suara, itu suaranya sangat jelek sekali, sangat melengking, sangat menyakitkan di telinga. Kemudian para pejabat, para prajurit disuruh, ayo usir burung itu, diusir gitu. Padahal bulunya bagus, cuman sekali dia mengeluarkan suara sangat melengking, akhirnya diusir burung itu. Kemudian mereka jalan lagi, ada datang seekor burung hitam kecil, bulunya biasa aja, kayak nggak ada bagus-bagusnya, burung seperti biasa gitu. Kemudian burung itu mengeluarkan suara dan merdu sekali. Semua orang jadi melihat, itu burung apa ya? Itu burung apa ya? Gitu. Nah, pada momen itulah sang Buddha yang kelahiran lampau sang Buddha itu, anaknya si ibu itu mendapatkan momen yang tepat untuk menasehati ibunya. Jadi contohlah pada burung itu, mau secantik apapun, sebagus apapun, tapi kalau isinya cuma marah-marah atau teriak-teriak, melengking, ngomel-ngomel gitu, akan sangat tidak disenangi.
Berbeda dengan burung yang kecil, walaupun dia kecil, bulunya tidak spesial ya, hanya burung biasa, tapi dia mengeluarkan suara yang merdu, menenangkan, itu dicari-cari sama orang. Orang senang terhadap burung itu. Nah, pada saat itu juga lah ibunya tersadar dan tidak pemarah lagi, tidak ngomel-ngomel lagi. Nah, dari dua cerita ini terlihat bahwa kebiasaan kita itu kadang ada yang sudah terbawa, bahkan sudah dari kehidupan lampau. Jadi si Sujata kehidupan ini dia marah-marah, kehidupan lampau dia juga marah-marah. Jadi kita itu bisa jadi ada kebiasaan kita yang sudah terbawa dari zaman lampau atau mungkin pada saat kehidupan lampau kita sudah seperti itu dan tidak kita perbaiki sampai sekarang masih terbawa. Nah, pada saat ini saya mau mengajak teman-teman sedama, mumpung kita masih bisa mengenal Dhamma, mendengarkan Dhamma, kita coba hilangkan kebiasaan yang buruk itu. Kebiasaan yang buruk kita hilangkan, kalau yang baik kita tingkatkan gitu. Seperti kebiasaan berdana mungkin sudah dari zaman dulu kita udah terbiasa ya, ditingkatkan, disempurnakan begitu. Namun kebiasaan yang buruk seperti pemarah atau iri dengki, atau mungkin yang kebiasaan halus-halus deh, seperti mudah ilfil. Kan sekarang ada orang yang kayak mudah ilfil. Nah, mudah ilfil itu udah termasuk kebencian tapi yang halus gitu. Coba kita hilangkan, mumpung kita masih mengenal Dhamma di kehidupan ini gitu. Itu yang bisa kita tarik intisarinya dari kisah Sujata. Jadi seperti itu. Ya, kalau kisah Sujatanya sudah selesai, kemudian agar tidak terlalu pendek Dhammadesananya, saya sambung dengan cerita pribadi, singkat saja. Ini juga tentang cara menghilangkan kebiasaan buruk ya. Ini kisah saya sendiri. Saya itu di Jogja sudah dari kuliah 2006, kemudian sempat kerja di Jakarta, kemudian setelah menikah kembali lagi ke Jogja 2013. Karena sudah menetap di Jogja, kan tidak mungkin kalau kita tidak membantu acara-acara wihara ya. Jadi saya dari tahun 2015 itu, 2015 apa 2016 saya kurang ingat, itu sudah membantu acara Indonesia Tipitaka Chanting yang di Borobudur. Mungkin di sini ada yang sudah pernah ikut atau jadi panitia. Indonesia Tipitaka Chanting Asaham Mahapuja di Borobudur. Ada? Oh ya, oke ya. Jadi tahu ya gambaran acaranya ya. Saya dari tahun 2016 itu sudah bergabung di tim dekor. Karena saya waktu di Widesena saya juga senang menghias-hias gitu, mendekor altar gitu. Nah, kemudian setelah saya jadi tim dekor, kemudian tahun depan 2017-nya dipercaya menjadi koordinator dekor. Setiap tahun itu selalu, karena saya dibantu sama vendor juga, jadi dekorasinya tuh selalu megah, mewah gitu. Jadi saya selalu dipuji, wah dekorasinya bagus ya, wah kalau nggak ada Vita ini nggak akan sebagus ini. Sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan saya mulai dipupuk kesombongan gitu. Kemudian 2018 bagus lagi, wah ini kalau nggak ada Vita nih, wah ini temanya bagus banget gitu. Sampai akhirnya tahun ini, tahun 2024 ini, saya masih tetap menjadi koordinator dekor. Saya tetap melakukan tugas saya seperti biasa. Kemudian khusus yang tahun ini ada sedikit kesalahan. Dan itu sebenarnya juga bukan kesalahan pada altarnya ya. Dan mungkin semuanya nggak ada yang ngeh. Tapi saya membuat satu kesalahan besar sampai saya ditegur keras oleh Bante Panya. Itu kalau mungkin pada pernah lihat tubuh asokanya. Jadi tubuh asokanya ada sedikit kekeliruan. Jadi tidak sesuai instruksi Bante. Saya ditegur oleh Bante Panya. Walaupun tegurnya pun bukan teguran yang
keras banget sih, bukan yang kasar gitu. Jadi ya seperti kayak guru menegur muridnya gitu. Cuman karena saya sudah terbiasa dipuji, kayak selalu bagus gitu ya. Jadi ada sedikit kesombongan, kemudian setelah kena tegur seperti itu langsung jadi drop, kayak down banget gitu. Dan mulai timbul kebencian. Tahun depan gak mau ikut lagi. Lihat rekornya jadi apa. Jadi udah sombong, penuh kebencian gitu. Sampai akhirnya sempat beberapa bulan gitu saya kayak ada dhamma kelas Bante-nya nih, gak mau datang. Kayak, udah sombong banget gitu. Kayak orang biasa versus Bante itu kayak sok-sokan banget ya gitu. Cuman karena udah dibutakan kebencian gitu, ya itu justru setelah dilihat balik tuh merugikan diri sendiri. Sampai akhirnya saya itu pergi ke dhamma kelas Bante Giracito di Wihara Berbah ya, karena udah memboikot satu Bante, jadinya ke dhamma kelas Bante lain gitu ya. Rugi sendiri kan, jadi harus milih-milih dhamma kelas Bante siapa gitu. Sampai akhirnya di dhamma kelas Bante Giracito menceritakan tentang Sang Buddha dan Dewa Datta. Jadi si Dewa Datta ini juga sebuah contoh orang yang menyimpan kebencian dan iri hati dari semua kelahirannya, kayak gak ada kapok-kapoknya gitu loh. Jadi ini iri hati, jadi siapa dia selalu yang si bagian antagonisnya, selalu iri hati dan gak ada keinginan untuk merubah diri. Sampai akhirnya pada zaman Sang Buddha kan dia kayaknya terlahir di alam neraka ya, endingnya ya. Nah itu adalah contoh yang kalau kebiasaannya gak diubah, akhirnya jadi sad ending seperti Dewa Datta. Nah, pada saat mendengar seperti itu, saya langsung tersadar, oh ngapain saya kayak rugi banget menyimpan kebencian dan kesombongan ini gitu. Dan akhirnya ya sudah bertobat ya. Dan akhirnya mulai ya memperbaiki diri, mengurangi kebenciannya dari yang kayak dengar namanya aja gitu kan. Sampai akhirnya dengan namanya, oh ya ini saya harus minta maaf nih besok-besok nih gitu kan. Sampai akhirnya kita berproses mengurangi kebiasaan buruk itu gitu. Paling itu contoh kita harus bagaimana cara kita harus membunuh kebiasaan buruk kita mumpung kita masih mengenal Dhamma gitu. Paling itu saya cek dulu ya, atau ada yang kelewat. Oh ya, penutupan terakhir singkat. Saya membandingkan hidup saya yang dulu, yang penuh kebencian dan penuh kesombongan, sama yang sekarang kayak lebih plong. Pada saat penuh kebencian itu kan kita membatasi diri sendiri. Saya nggak mau ketemu dia, saya nggak mau kesini. Jadi kan kita rugi sendiri. Nah setelah kita lebih plong, lebih ya easy going, kemana boleh, kesini boleh, kesini tanpa kebencian, ketemu ini dia salah dikit, oh ya kita maafin. Jadi kita lebih plong hidupnya itu, saya sebutnya sebagai istilahnya itu Dhamma glow up. Kalau cewek-cewek kalau jadi lebih cantik kita namanya glow up ya. Tapi kalau kita secara sifat kita semakin bagus itu sebutannya, saya kasih istilahnya Dhamma glow up gitu. Jadi semoga kita semua bisa glow up sesuai ajaran Sang Buddha gitu. Itu paling dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan pada Dhamma Desana ini. Akhir kata, Sabda Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sotihang